Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafaliuddin dari M5 R1A akan menjelaskan tentang studi kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Nestle. Sebelum ke pembahasan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu etika bisnis. Jadi etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai aturan yang tidak tertulis soal cara menjalankannya dengan adil dan sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan negara, serta tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaannya di dalam masyarakat. Etika bisnis juga sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru atau pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis, karena dengan tujuan untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk melakukan bisnis yang baik dan tidak melakukan bisnis kotor yang dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang etika bisnis. Oke, kita langsung ke pembahasan tentang pelanggaran etika bisnis pada PT Nestle Indonesia. Oke. Seperti yang kalian tahu, PT Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SE, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Vivieux, Swiss. Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dan sudah mempekerjakan kurang lebih 2.600 karyawan untuk menghasilkan berbagai jenis produk Nestle. Moto dari Nestle itu sendiri yaitu Good Food and Good Life, yang menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya. Tetapi pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Enterobacter sakazai yang dapat menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah, atau inflasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun dewasa. Menurut situs Sciences New Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobacter sakazai ini pada susu formula bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri Enterobacter sakazai ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut, padahal pabrik pembuatan susu formula atau makanan apapun menurut standar sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman atau bakteri yang berbahaya. Bakteri Enterobacter sakazai juga memiliki kemampuan bertahan pada suhu 50 derajat Celcius dalam pemanasan rehidrasi susu formula. Berbeda dengan pemerintahan kita, yaitu lembaga BPOM, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazai di Indonesia. Entah apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, tapi pesan kami bagi mereka untuk lebih berhati-hati untuk memilih susu formula, terutama untuk bayi, agar menghindari susu yang berasal dari produk Nestle.
Lalu pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengambilan 96 sampel pada susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakazai. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula termasuk dalam produk Nestle yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada tahun 2008 sampai 2011 ya. Hal ini terungkap saat jumpa pers BPOM di kantor Kemkominfo. Meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik di berbagai negara Eropa karena mengandung bakteri sakazai, tetapi PT Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Mungkin sekian penjelasan studi kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.